Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang prinsip dalam pengukuran psikologi. Saya Rindi Santika dengan NPM 2019-015-00256. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pengukuran. Menurut Azwar dalam Gabriel 2016 adalah cabang dari ilmu statistika, terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar teoritik dalam pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang dapat berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Pengukuran measurement merupakan suatu cara yang sistematis untuk menetapkan secara pasti bilangan-bilangannya atau nama-nama terhadap suatu objek dan atribut-atributnya. Johnny dalam Idris 2014 menyatakan bahwa pengukuran psikologi merupakan pengukuran aspek-aspek tingkah laku yang nampak yang dianggap mencerminkan prestasi, bakat, sikap, dan aspek-aspek kepribadian yang lain. Prakteknya, pengukuran psikologi pada umumnya banyak menggunakan tes sebagai alatnya. Tes psikologi merupakan suatu alat untuk menyelidiki reaksi dan disposisi seseorang atau dasar tingkah lakunya. Dengan demikian, pengertian pengukuran psikologi dan tes psikologi pada dasarnya sama. Perbedaannya terletak pada proses dan alatnya. Pengukuran psikologi pada dasarnya memiliki fungsi yang cukup besar. Fungsi-fungsi dari ilmu psikologi itu adalah ada fungsi seleksi. Fungsi seleksi itu apa sih? Fungsi seleksi itu tuh memutuskan individu-individu yang akan dipilih. Misalnya nih, tes masuk untuk suatu lembaga pendidikan atau terseleksi untuk suatu jenis jabatan tertentu. Ada fungsi klasifikasi. Nah, fungsi ini tuh mengkelompokkan individu dalam kelompok sejenis. Semisalnya, mengkelompokkan siswa yang mempunyai masalah yang sejenis sehingga dapat diberikan bantuan yang sesuai masalahnya, atau mengkelompokkan siswa tersebut ke program yang khusus. Ada fungsi deskripsi. Fungsi ini tuh menghasilkan pengukuran psikologis yang telah dilakukan tanpa klasifikasi tertentu. Misalnya, melaporkan profil minat seseorang yang telah dites dengan tes minat. Ada tes mengevaluasi suatu treatment untuk mengetahui apakah suatu tindakan tertentu yang telah dilakukan terhadap seseorang atau kelompok telah menghasilkan masalah atau belum. Ada menguji suatu hipotesis, yaitu untuk mengetahui apakah hipotesis yang ditemukan itu ada atau tidak, betul atau salahnya masalah tersebut gitu. Dari saya sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Alamsyah, NPM 2019-015-00208. Di sini saya akan meneruskan tentang penjelasan dari teman saya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu fungsi dari pengukuran. Saat ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat tes psikologi. Tes sebagai alat perbanding atau pengukur supaya dapat berfungsi dengan baik harusnya memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu ada valid, yang kedua reliable, yang ketiga distandarisasikan, yang keempat itu objektif, yang kelima diskriminatif, yang keenam komprehensif, yang ketujuh mudah digunakan. Oke, kita langsung aja ke valid. Kenapa sih syarat-syarat tes psikologi itu haruslah valid? Valid berarti cocok atau sesuai. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut benar-benar dapat mengukur atau memberi gambaran tentang apa yang diukur. Jadi, tes ini tuh harus benar-benar valid dengan apa yang ada
dengan apa yang ada pada saat kita melakukan tes tersebut. Jadi agar hasilnya itu lebih valid dan lebih nyata dengan atau memberikan gambaran tentang apa yang diukur dan benar-benar itu gambarannya tuh tentang apa yang diukur. Misalnya aja jika tes itu inteligensi individu dan bukan memberikan keterangan tentang kecakapannya dalam berbagai mata pelajaran di sekolah. Itu harus benar-benar memberikan gambarannya, inteligensi dari individu tersebut seperti apa. Yang kedua, reliable. Reliable artinya dapat dipercaya. Suatu tes dapat dikatakan dapat dipercaya apabila hasil yang dicapai oleh tes itu konstan atau tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti walaupun diadakan tes lebih dari satu kali. Karena itu, di dalam reliabilitas menyangkut persoalan stabilitas dari hasil yang dicapai oleh tes itu. Jadi, tes itu tuh harus dapat dipercaya walaupun tes itu tuh diadakan lebih dari satu kali. Jadi gini, misalnya kita ambil contoh, saya melakukan tes kepada salah seorang gitu. Terus orang itu tuh nggak yakin dengan tes yang saya berikan yang pertama. Selanjutnya saya berikan lagi tes yang kedua. Dan hasilnya pun perubahannya itu tidak berarti. Tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Atau tidak berubah sama sekali atau sama dengan tes yang pertama. Dan itu harus benar-benar dipercaya. Oke? Sebab itu ada 3 hal yang turut berpengaruh dalam stabilitas hasil tes. Yaitu alat ukur itu sendiri, testi, dan tester. Misalnya kayak tadi, berarti kan si orangnya itu yang tidak percaya kan kepada alat tesnya gitu. Makanya kita ulang tesnya dan itu tuh hasilnya tetap sama gitu. Dan itu orang tersebut harus percaya dengan tes tersebut. Yang ketiga yaitu distandarisasikan. Standarisasi suatu tes bertujuan supaya setiap testi mendapat perlakuan yang benar-benar sama. Sehingga dapat demikian semua testi yang dites mendapat perlakuan yang sama. Mengapa demikian? Karena skor yang dicapai hanya mempunyai arti apabila dibandingkan dengan satu sama lain. Ada 4 hal yang perlu distandarisasikan yaitu materi tes, penyelenggaraan tes, scoring tes, dan interpretasi hasil testingnya. Jadi maksudnya apa sih distandarisasikan? Jadi ini tuh semuanya tuh harus benar-benar sama, mendapat perlakuan yang sama, dimana tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Jadi misalnya gini, saya memberikan tes psikologi, seorang psikologi itu memberikan tes kepada 40 siswa gitu. Itu tuh harus benar-benar disamakan semua dari materi tesnya. Jadi kayak misalnya gini deh, tes IQ gitu. Tes IQ yang diberikan oleh seorang psikolog kepada murid gitu. Itu tuh semua harus sama dari mulai materinya, penyelenggara tesnya, scoring tesnya itu harus benar-benar objektif. Nggak boleh membeda-bedakan satunya sama yang lain. Terus hasil interpretasi tesnya juga apa adanya, hasilnya seperti apa, dan itu yang dikeluarkan oleh hasilnya. Tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tidak boleh kayak misalnya mentang-mentang di dalam tes itu ada saudaranya mungkin. Saudaranya itu pengen masuk kedokteran. Ya, misalnya di situ ada ponakan atau siapanya si psikolog gitu. Misalnya ya. Terus ponakan itu mau masuk ke kedokteran, jadi otomatis dia harus masuknya ke IPA kan. Tapi misalnya hasil tesnya itu IPS, ya itu benar-benar harus IPS gitu. Karena nggak boleh tidak boleh di IPA gitu, karena kan emang kemampuannya mungkin di IPS. Tidak boleh dibeda-bedakan, nggak boleh mentang-mentang dia ponakan gitu pengen masuk ke kedokteran terus dia harus ke IPA gitu, nggak boleh kayak gitu. Berarti itu juga tesnya itu tidak valid ya kalau kayak gitu. Berarti kan harus valid gitu, masih sama nih dengan yang valid yang tadi.
harus valid, harus sesuai dengan kenyataan kalau dia itu emang harus di PS seperti itu. Selanjutnya itu harus objektif juga, yang tadi saya bilang objektif. Kalau walaupun di situ ada anaknya, ada keponakannya, ada sepupunya atau ada keluarganya gitu, harus objektif. Tidak dapat gimana? Tidak boleh apabila pendapat atau pertimbangan tester itu tidak berpengaruh dari hasil testing. Yang terpengaruh itu dari hasil apa adanya aja gitu. Harus objektif juga. Terus yang kelima, diskriminatif. Suatu tes dikatakan diskriminatif apabila menunjukkan perbedaan-perbedaan yang bersifat kecil atau bersifat-sifat berfaktor-faktor dari individu yang berbeda. Nah, jadi ini tuh harus dibeda-beda ini hasilnya juga kan, pastinya kan berbeda karena tiap-tiap individu itu berbeda-beda dari hasilnya kan. Nah, selanjutnya itu ada komprehensif. Tes komprehensif berarti tes tersebut dapat sekaligus menyelidiki banyak hal. Misalnya, kita harus menyelidiki prestasi individu dalam bahan ujian tertentu. Maka tes yang cukup komprehensif akan mampu mengungkapkan pengetahuan testi mengenai hal yang dipelajari, juga yang mencegah dorongan-dorongan berspekulasi. Nah, yang terakhir, ini yang ketujuh, mudah digunakan. Semua alat tes itu harus mudah digunakan. Dalam hubungan ini berarti suatu tes yang baik harus mudah digunakan. Ya, sebab walaupun semua syarat yang telah disebutkan di atas tadi, yang keenam syarat yang di atas tadi, terpenuhi oleh satu tes, akan tetapi tes tersebut suka menggunakannya, maka tes itu tetap mempunyai kelemahan. Jadi misalnya ini nih yang dari valid, reliabilitas, distandarisasikan, objektif, diskriminatif, komprehensif. Keenam syarat ini ada di dalam satu tes, tapi dia sukar menggunakannya atau sulit digunakannya, maka itu tes itu tetap mempunyai kelemahan karena emang susah, berarti susah digunakan. Sebab gimana ya? Karena tes itu adalah suatu alat yang nilainya sangat tergantung pada kegunaannya. Jadi kenapa harus mudah digunakan? Yaitu agar lebih mudah lagi untuk mengetahui hasil-hasil dari tes tersebut. Mungkin presentasi saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kesalahan-kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti akan dilanjutkan lagi oleh teman saya tentang tujuan penggunaan tes psikologi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sofyan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan tes psikologis. Tujuan penggunaan tes pada garis besarnya terbagi atas dua tujuan. Yang pertama itu ada tes dengan tujuan riset. Tujuan ini biasanya untuk keperluan ini bermacam-macam. Misalnya riset untuk penyusunan tes, riset untuk mengetahui sifat-sifat psikologis pada kelompok individu. Bisa juga riset untuk pemecahan masalah sosial tertentu. Ya, seperti itu. Dan yang kedua ada tes dengan tujuan diagnosis psikologis. Tes dengan tujuan diagnosis psikologis ini sebagian besar dari tujuan tesnya itu biasanya untuk membuat diagnosis psikologis. Diagnosis psikologis yang dilakukan dengan maksud-maksud tertentu pula, seperti diagnosis untuk seleksi, diagnosis untuk keperluan terapi, untuk keperluan pemilihan jabatan dan pendidikan, dan diagnosis untuk keperluan bimbingan dan konseling. Jadi seperti itu tujuan penggunaan tes psikologis secara garis besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meita Purnamasari dengan NPM 2019-01505234. Baik, sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama ada tes intelijensi. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris, intelligence yang berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentsia. Teori tentang intelijensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne Jones pada tahun 1951. Spearman Wynne mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan atau power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia, dan ada beberapa ahli lainnya seperti Fanon dalam INI 2012 menyatakan intelijensi mempunyai 3 arti. Yang pertama adalah bawaan sejak lahir, yang kedua karena pandai, cepat dalam bertindak, dan bagus dalam penalaran serta pemahaman, dan yang ketiga itu karena adanya tes IQ. Lalu Stern dalam Rahma 2013 juga menyatakan intelijensi merupakan kemampuan untuk mengetahui problem serta kondisi baru, kemampuan berpikir abstrak, kemampuan bertingkah laku, dan kemampuan menerima hubungan yang kompleks. Dan Stern juga berpendapat tes dapat mengungkapkan intelijensi sudah sejauh mana kemampuan seseorang tersebut untuk berpikir intelijensi. Lalu Persada 2014 juga membagi intelijensi menjadi 3, yaitu tes intelijensi umum yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta taraf intelijensi pada umumnya yang berdasarkan teori Spearman. Contoh yang sering kita temui di tes intelijensi secara umum itu tes numerik, verbal, kemampuan spasial. Itu biasa kita temui saat kita ingin tes SBMPTN. Itu ada di soal TKPA, CPNS atau BUMN. Lalu yang kedua ada tes intelijensi khusus, yaitu memberikan keterangan yang ada dari satu segi atau faktor secara spesifik dari intelijensi tes bakat minat. Yang ketiga ada tes intelijensi diferensial, adalah memberikan gambaran tentang kemampuan seseorang di dalam berbagai segi atau faktor intelijensi. Contoh tes ini itu digunakan untuk pemilihan pendidikan maupun pekerjaan. Yang kedua ada tes kepribadian. Tes kepribadian merupakan suatu alat ukur yang disusun untuk mengungkapkan kepribadian. Nah, tes kepribadian ini biasa kita sebut dengan personality test, yaitu digunakan untuk menebak-nebak sifat atau karakter seseorang. Tes kepribadian ini dikelompokkan berdasarkan teknik pengungkapannya dan bentuk alatnya. Dalam teknik pengungkapannya itu berdasarkan ada proyektif dan non-proyektif. Proyektif itu merupakan suatu proses pelampiasan atau dorongan perasaan dan sentimental seseorang yang keluar melalui mekanisme pertahanan diri. Kalau non-proyektif itu alat ukur kepribadian yang menggunakan bentuk inventory. Lalu yang terakhir itu ada tes kemampuan. Merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang. Nah, biasanya tes ini diadakan atau dilaksanakan dengan tujuan untuk membedakan tingkat kemampuan seseorang. Tes ini sangat bermanfaat besar untuk orang-orang yang mengikuti tes kemampuan tersebut. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.